Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 1? Semoga kalian semua sehat-sehat saja dan tetap semangat dalam belajar. Untuk kali ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu iman kepada Allah bagian yang kedua. Nah, iman kepada Allah bagian yang kedua ini akan membahas tentang Allah itu Esa. Ya, Allah itu Esa. Apa itu Esa? Ya, bagi yang belum tahu, nanti akan ada keterangannya Allah itu Esa. Kita lanjutkan. Coba sebelum kita membahas tentang Allah itu Esa, artinya apa? Coba amati gambar di bawah ini. Ini kira-kira gambar apa ini? Ini ada gambar dua orang anak, yang satu ini disuruh untuk menebak, kemudian yang satunya ini menebak. Ya, tentang anggota tubuh. Ini misalnya tangan, kemudian kaki, mulut, dan lain sebagainya. Kira-kira ini tangan, kaki, mulut, dan seluruh anggota tubuh itu kira-kira siapakah yang menciptakan? Ya, siapa yang tahu? Yang menciptakan adalah Allah. Jadi, anggota tubuh kita ini yang menciptakan adalah Allah. Kemudian, kita lanjutkan bahwa Allah itu Esa. Itu ya, Allah yang menciptakan seluruh makhluk dari gambar di atas tadi. Kemudian Allah dalam menciptakan makhluk itu hanya sendirian, tidak membutuhkan yang lain. Jadi Allah itu dalam menciptakan makhluk, apa itu makhluk? Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Contohnya adalah kita, manusia. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu hanya sendirian, ya, tidak ada yang membantunya. Seperti itu. Jadi hanya Allah sendiri yang menciptakan makhluk. Kemudian, kenapa kok Allah itu hanya sendiri dalam menciptakan makhluk? Karena Allah itu Maha Esa. Ya. Terus apa itu Esa? Di sini disebutkan bahwa Esa itu adalah tunggal atau satu. Jadi Allah yang Maha Esa berarti Allah yang Maha Tunggal atau Allah yang Maha Satu. Jadi Allah itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian tidak mungkin jika Allah itu lebih dari satu. Nah, jadi tidak mungkinlah Allah itu lebih dari satu. Kenapa kok demikian? Karena jika Allah itu lebih dari satu, maka alam ini tidak akan terbentuk. Ya, ini buktinya adalah alam beserta isinya ini. Jadi Allah hanya satu itu dibuktikan dengan adanya alam beserta isinya. Kalau Allah lebih dari satu, tentu alam beserta isinya ini tidak akan ada. Karena nanti akan terjadi perselisihan. Jika seandainya yang menciptakan alam itu lebih dari satu. Kalau terjadi perselisihan, berarti alam tidak akan jadi. Nah, buktinya alam beserta isinya ini sudah jadi. Berarti itu membuktikan bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian, oleh karena itu adanya alam ini membuktikan bahwa Allah itu hanyalah satu. Selanjutnya, Allah hanya satu ini juga terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini kira-kira Al-Quran surat apa ini? Ada yang tahu? Ada? Ini adalah surat Al-Ikhlas
ayat 1 sampai ayat 4. Ayo kita baca bersama-sama dulu sebelum kita terjemahkan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itu adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Artinya bagaimana? Artinya di sampingnya ini. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa tadi apa? Esa tadi tunggal atau satu. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mengatakan bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian arti yang kedua, Allahus somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak mempunyai anak, juga tidak diperanakkan, alias tidak mempunyai ayah dan ibu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu juga hanya satu. Kemudian yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Artinya Allah itu tidak ada sekutu, ya, atau tidak ada yang setara dengan Allah. Itu adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, dari keterangan Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 ini membuktikan bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian selanjutnya yaitu jika ada orang yang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, itu disebut musyrik. Jadi kalau ada orang yang yakin bahwa selain Allah itu ada yang menyamainya, ada yang menyamai Allah, berarti orang tersebut termasuk orang musyrik. Siapa itu orang musyrik? Orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Contohnya, mempercayai pohon besar punya kekuatan. Misalnya ada pohon besar mungkin di samping rumah, terus orang yang punya rumah itu mempercayai pohon besar itu mempunyai kekuatan. Maka orang yang mempunyai rumah yang mempercayai pohon besar itu mempunyai kekuatan, dia termasuk orang musyrik. Nah, perbuatannya itu tadi, perbuatannya orang musyrik itu disebut syirik. Oke ya. Jadi kalau ada orang yang menyekutukan Allah, itu namanya orang musyrik. Nah, orang musyrik ini nanti dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang musyrik itu. Dan nanti pasti akan masuk neraka selamanya. Maka dari itu kita tidak boleh menjadi orang yang musyrik. Kemudian selanjutnya tentang kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, bahwa kita harus yakin Allah itu Maha Esa. Artinya Allah itu hanya satu. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bukti bahwa Allah itu hanya satu adalah adanya alam beserta seluruh isinya.
Kalau Allah itu lebih dari satu, tidak mungkin ada alam beserta isinya ini. Karena alam beserta isinya ini sudah ada, maka itu membuktikan bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang musyrik, yang nanti dosanya tidak akan diampuni oleh Allah dan akan masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.